Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-6 kita kali ini, kita mau membahas tentang kemonotonan suatu kurva serta kecekungan kurva. Jadi ini kan pertemuan ke-6, sedangkan UTS-nya itu kan tanggal 3 sampai tanggal 8. Jadi kalau bisa seminggu sebelum UTS itu kita dua pertemuan sekaligus, karena ini UTS itu kan pertemuan ke-8, materinya masih pertemuan ke-7, 6, 7, berarti seminggu sebelum UTS nanti ada pertemuan ke-6 dan ke-7, kalau bisa hari Senin dan hari Selasa ya. Kemonotonan suatu kurva. Nah, jika ada suatu fungsi f(x) dikatakan monoton naik pada interval L jika untuk x1 itu lebih kecil dari x2, atau jika x-nya dimasukkan ke dalam fungsi persamaan f(x), maka fx1 lebih kecil dari fx2, di mana yang namanya x1 dan x2 itu adalah bilangan dari interval L. Jadi yang namanya suatu fungsi kalau difaktorkan dia kan punya akar-akar. Nah, dua akar kan ya, akar x1 dan akar x2. Nanti di situ kita mendapatkan nilai x1 dan nilai x2. Nah, jika x1-nya itu lebih kecil dari x2, atau jika x1-nya dimasukkan ke dalam fungsi itu lebih kecil dari fungsi x2, maka dikatakan bahwa fungsi itu adalah monoton naik. Jika fungsi f(x) dikatakan monoton turun pada interval L jika untuk x1 itu lebih besar, ini harusnya lebih besar, x1 itu lebih besar dari x2, atau jika dimasukkan ke dalam fungsi fx1 itu lebih besar dari fx2, di mana x1 dan x2 itu adalah elemen dari interval. Jadi akar-akar dari fungsi fx itu x1-nya lebih besar dari x2, maka dikatakan monoton turun gitu ya. Ini perbedaan dari monoton naik dan monoton turun. Ini kurva dari fungsi monoton naik. Ini x1-nya, ini x2-nya. Ini fungsi monoton turun, ini x1-nya, ini x2-nya gitu. Semoga bisa dipahami, nanti kalau belum bisa ditanyakan di grup. Teorema pertama, jika diferensiabel di selang L, maka fungsi f monoton naik pada L jika f aksen x-nya itu lebih besar dari 0. Dikatakan monoton naik jika turunan pertamanya itu lebih besar dari 0. Fungsi fx monoton turun pada L jika f aksen x-nya lebih kecil dari 0. Fungsi monoton turun jika turunan pertama itu lebih kecil dari 0. Contohnya, di sini ada fx sama dengan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 12x plus 7. Cari nilai f naik dan turun. Maka pertama kita turunkan dulu f aksen x-nya, ini diturunkan jadi 6x kuadrat, diturunkan jadi min 6x, diturunkan lagi jadi min 12. Nah, setelah itu kita faktorkan. Ini kan ada banyak x kuadrat, ada 6, jadi kita keluarkan dulu yang 6. Setelah 6 keluar itu jadinya x kuadrat min x min 2, baru kita faktorkan. Ada 6 x plus 1 x min 2. Kita perlu menentukan di mana x plus 1 dan x min 2 itu lebih besar dari 0, dan di mana x plus 1 x min 2 itu lebih kecil dari 0. Jadi kita buktikan ini fungsinya itu naik apa turun ya. Nah, kalau naik itu kan lebih besar dari 0.
Nah, kalau turun itu kan lebih kecil dari 0. Nah, kita buktikan ternyata fx naik pada f aksen x itu lebih besar dari 0, yaitu pada ini nilai x, ini nilai y-nya, xy-nya ya. Ini x-nya min tak hingga, y-nya min 1. Ini x-nya 2, y-nya tak hingga. Nah, interval fx itu turun pada f aksen x itu lebih kecil dari 0, yaitu pada min 1,2. Coba kalau ini dianggap sebagai monoton naik, kalau difaktorkan berarti x-nya itu kan min, ini kan x plus 1 sama dengan 0, jadinya x sama dengan min 1. Yang ini x min 2 lebih besar sama dengan 0, jadinya x sama dengan 2, berarti ada 2x. Yang pertama adalah min 1, yang kedua adalah 2. Di sini min 1x-nya. Nah, fungsi lebih besar dari 0, maka x-nya 2. Fungsi lebih kecil dari 0, maka dikatakan min 1,2. Yang benar yang mana? Mau yang ini apa yang ini? Nah, kita masukkan saja nilainya. Ini turunannya lebih besar dari 0 kah atau lebih kecil dari 0? Misal turunannya tadi ini kan x kuadrat min 6x min 12 gitu ya. Nah, x1 nya tadi ada min 1, x2 nya tadi nilainya 2 gitu kan ya. Coba kita masukkan nilai 2 dikuadratkan itu kan 4. 2 ini min 12, 4 min 12 min 12, ini kan nilainya minus. Oh, ternyata f aksen x nya itu kan lebih kecil dari 0, berarti fx itu turun lebih kecil dari 0, yaitu pada min 1,2. Tuh. Fungsi naik dan fungsi turun. Pengertian fungsi naik dan fungsi turun. Perhatikan gambar di samping. Ini ada fungsi fx 9 min x kuadrat. Ini fungsi fx ya, 9 min x kuadrat. Nah, kalau kita turunkan, 9 diturunkan kan 0. Ini turunkan jadi min 2x. Jika x lebih kecil dari 0, maka f aksen x-nya itu lebih besar dari 0. Gradien di setiap titik positif. Terlihat grafiknya naik, maka dikatakan fungsi naik. Nah, ini kalau kita memasukkan nilai gitu ya, yang bersinggungan dengan koordinat x dan yang bersinggungan dengan koordinat y, terus kita gambar. Nah, kalau fungsi naik itu saat x ternyata lebih kecil dari 0. Di sini kan x-nya lebih kecil dari 0. Nah, kalau kita masukkan ke dalam fungsi turunannya itu ternyata lebih besar dari 0. Jadi dikatakan fungsi naik. Nah, bila x itu lebih besar dari 0, maka f aksen x-nya atau turunannya maka lebih kecil dari 0. Gradien di setiap titik negatif. X-nya lebih besar dari 0, ini 0 sampai 3, maka f aksen x-nya itu lebih kecil dari 0. Nah, jika dimasukkan ke dalam fungsi turunannya, maka itu fungsinya turun. Terlihat grafiknya menurun, maka dikatakan fungsi turun. Jadi, saat kita memasukkan nilai x ke dalam turunan pertama, itu ternyata
nilainya itu lebih besar dari 0, sedangkan x-nya lebih kecil dari 0, dikatakan fungsi naik. Nah, dikatakan fungsi turun jika x-nya lebih besar dari 0 tetapi fungsi turunan pertama itu lebih kecil dari 0 gitu ya. Menentukan interval suatu fungsi naik atau fungsi turun. Untuk menentukan interval fungsi f(x) naik adalah dengan menyelesaikan pertidaksamaan f aksen x itu lebih besar dari 0. Demikian juga untuk menentukan interval fungsi f(x) turun adalah dengan menyelesaikan pertidaksamaan f aksen x lebih kecil dari 0. Ini ada contoh soalnya. Tentukan interval-interval dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 4x agar fungsi yang pertama naik, yang pertama adalah turun. Nah, pertama kita mau mengerjakan yang fungsi naik. Pertama fungsinya adalah f(x) x kuadrat min 4x. Ini fungsinya. Kemudian kita turunkan jadi 2x min 4. Nah, supaya syarat naik itu f aksen x itu kan lebih besar dari 0. Maka ini tulis di sini 2x min 4 itu lebih besar dari 0 sehingga 2x lebih besar dari, ini pindah ruas, yang tadinya minus ke sana jadi positif. 2x lebih besar dari 4 sehingga x sama dengan lebih besar dari 2. Fungsi naik berarti ke sana, itu ya grafiknya, 2 ke kanan. Syarat fungsi turun f aksen x lebih kecil dari 0. Masukkan fungsi f aksennya jadinya 2x minus 4 lebih kecil dari 0. 2x lebih kecil dari 4 sehingga x lebih kecil 2, berarti 2 ke kiri. Itu ya, itu syarat untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Diketahui f, contoh lain ini, sepertiga x kuadrat min 2x kuadrat min 5x plus 10. Tentukan interval naik dan interval kurva turun. Pertama adalah kita turunkan. Ini 3 ke depan jadinya x kuadrat min 4x min 5. Syarat fungsi naik f aksen x itu lebih besar dari 0. Persamaan turunannya kita tulis x kuadrat min 4x min 5 lebih besar dari 0. Kemudian kita faktorkan. Nah, ini kita faktorkan x plus 1 x min 5. Jika dikalikan minus 5, jika ditambahkan minus 4. Kita dapat x plus 1 sama dengan 0 dan x min 5 sama dengan 0. Jadi x-nya ketemu min 1 dan 5. Min 1 dan 5 itu adalah syarat fungsi naik. Interval x agar kurva fungsi naik adalah itu lebih besar dari min 1 dan lebih besar dari 5 sehingga ini lebih besar berarti ke sana, ini lebih, nah harusnya kan gini, kalau ini 5-nya harus lebih besar berarti yang positif, berarti sini negatif sini positif, sehingga interval x agar kurvanya naik jadinya x lebih kecil dari min 1 atau x lebih besar dari 5. Yang kita tinjau adalah yang positif dulu. 5 itu lebih besar 0 dari yang positif. Kalau habis positif itu negatif positif. Syarat fungsi turun. Nah, f aksen x itu lebih kecil dari 0. Kita masukkan fungsi turunan pertamanya x kuadrat min 4x min 5 lebih kecil dari 0 sehingga kalau difaktorkan jadinya x plus 1 dan x minus 5 lebih kecil dari 0. Ada 2x, x plus 1 sama dengan 0 dan x min 5 sama dengan 0 sehingga nilai x nya adalah minus 1
dan X adalah 5. Kita tulis di sini min 1 dan 5. Fungsinya turun, berarti lebih kecil dari 0. Yang lebih kecil dari 0 ini kan 5. Lebih kecil dari 0. Kalau yang kita tinjau itu yang ini, yang negatif, berarti yang ini positif, yang ini yang positif. Sehingga interval X-nya kurva turun antara minus 1 sampai 5. Jadi di kurva ini itu turun, di kurva yang sana sama yang sini naik. Nilai stasioner dan jenisnya, kita masukkan angkanya. Misal X1 nya tadi minus 1 dan 5. Bisa kita buat grafiknya nanti yang naik ke sini, ini turun ya. Nah, sekarang kita ke nilai stasioner dan jenisnya. Ini ada grafik A, B, C, D. Ini ada O, ini O, ini A, ini B. Nilai stasioner pada A adalah FB. Jenisnya nilai balik minimum. Nah, ini ada jenis nilai stasioner. F X B, aksennya minus, B-nya 0, B positifnya positif. Jenis balik minimumnya, kalau yang B minus itu grafiknya seperti ini. Kalau B yang positif itu lurus, kalau B yang ini B normal ya, ini lurus. B positif itu naik. Nilai stasioner pada O adalah F0. Jenisnya nilai belok. Jenis nilai stasioner sebagai berikut. Ini X, ini Fx. Jenis beloknya kalau 0 minus, saat positif itu naik, 0 saat 0 normal lurus, 0 positif itu saat fungsi. Nah, itu tentang stasioner. Nah, nilai stasioner pada B jika dikatakan FC, masukkan nilai C, jenisnya nilai balik maksimum. Nah, jenis nilai stasioner FCX itu pada saat C minus positif, C itu 0 dan C positif itu minus. Jenis maksimumnya kalau positif naik, kalau 0 datar, kalau minus menurun. Catatan saat B min, O min, dan C min artinya kurang sedikit dari B0C pada F aksen X, dan B plus, O plus, dan C plus artinya lebih sedikit dari B, O, dan C pada F aksen X. Untuk lebih jelasnya, ya, contoh tentukan nilai stasioner dan jenis dari fungsi berikut. Ini fungsinya, dari fungsi kita turunkan, ketemu X kuadrat min 5X plus 6. Nah, syarat mencapai nilai stasioner itu F aksenal adalah sama dengan 0. Kemudian kita masukkan fungsinya X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Difaktorkan X minus 3 dan X minus 2. Jadinya X minus 3 sama dengan 0 atau X minus 2 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 3 atau X sama dengan 2. Saat X sama dengan 3, jika kita masukkan ke dalam fungsi Y atau fungsi Fx itu kita dapat nilai 4,5. Saat X sama dengan 2, kita masukkan ke dalam nilai fungsi Y atau fungsi Fx, ketemu Y-nya itu 42/3. Nilai X sama dengan 2, nilai stasioner adalah 42/3. Jenisnya maksimum. Titik stasioner maksimum. Untuk X sama dengan 3, kita mendapatkan nilai Y-nya adalah 4,5.
setengah, jenisnya minimum yaitu 2,4 setengah. Yang besar adalah maksimum, yang kecil itu minimum. Nah, untuk mengetahui jenisnya, kita selidiki nilai fungsi di sekitar harga 0. Ini ada nilai X-nya. Tadi kan 2 sama 3 X-nya. Nah, di sekitar fungsi 2 minus 2 positif, 3 minus 3 positif. Akar-akarnya ada 2, X minus 2, X minus 3. Nah, ternyata saat di 2 ke bawah itu jika kita masukkan ke dalam fungsi nilainya minus. Misal dimasukkan angka 1 minus 2 itu kan minus, dimasukkan angka 2 0, dimasukkan angka 2 plus berarti dimasukkan angka 3 minus 2 berarti 1 positif ya. Nah, minus 0 plus dimasukkan lebih kecil dari 3 berarti 2 ketemu ini 0, kalau nggak dimasukkan nilai 1 ini ketemunya minus. Ini harusnya di sini minus. Ini 3 dimasukkan angka 3 0. Ini dimasukkan angka 4 temu positif. Ini dimasukkan ke sini minus 0 positif, sehingga bentuk grafiknya karena minus secara dan positif maka ke bawah. Ini bentuk grafiknya ke atas gitu ya. Fx nya ini contoh yang kedua. Fx nya X pangkat 3 plus 9X kuadrat plus 2X plus 8, maka turunannya adalah 3X kuadrat plus 18X plus 28. Cara mencapai stasioner F aksen X nya sama dengan 0. Nah, kita turunkan, sudah diturunkan, masukkan turunannya, kemudian kita faktorkan. Ini 3-nya dikeluarkan dulu karena depannya X kuadrat, kita faktorkan, kita keluarkan, jadinya X kuadrat plus 6X plus 8. Jadinya yang fungsi X kuadrat ini kita faktorkan jadinya 3X plus 4 sama X plus 2, sehingga X nya adalah min 4 dan minus 2. Nah, saat X nya minus 2, jika mereka masukkan ke dalam fungsi X itu nilainya min 12. Saat X nya minus 4, kita masukkan ke dalam fungsi X itu nilainya 32. Jadi nilai untuk X minus 2 ternyata nilai stasionernya adalah min 12. Jenisnya adalah titik belok. Ada 2 min 2,12. Untuk X nya min 4 ternyata Y-nya adalah 32. Jenisnya maksimum, nilai stasionernya maksimum. Ini adalah tabel yang mendekati. Ini saat minus 4, saat minus 2. Ini lebih kecil dari minus 4, lebih kecil dari minus 2. Kita masukkan ke dalam fungsinya. Ini plus 0 minus plus minus. Ini gambar grafiknya. Contoh yang kedua, ini ada persamaan Y sama dengan AX pangkat 3 plus BX kuadrat. A dan B adalah konstan, memiliki titik stasioner pada titik 1 min 1. Itu disuruh menentukan nilai A dan B nya.
Ini persamaannya Y X pangkat 3 plus BX kuadrat. Soal stasioner itu tadi di aksen sama dengan 0. Masukkan fungsinya, kemudian diturunkan, itu nilainya 0. Sehingga titik stasionernya 1,-1, berarti X-nya 1, Y-nya minus 1. Nah, dari sini kita masukkan X1-nya dan ini X1-nya yang 1 dulu. Kemudian masukkan juga yang 2, Y-nya. Ini kan X-nya 1, Y-nya minus 1. Ini X-nya 1 persamaan 1, Y-nya minus 1 persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2 kita bisa eliminasi ini ya. Nah, ketemu nilai A-nya sama dengan 2. Kalau ketemu nilai A 2, berarti ketemu nilai B-nya minus 3. Nah, ini jadi jabaran dari kurva. Nah, oke. Sampai sini materinya yang kemonotonan fungsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.